karena aku di sini karena udah ngundang Pak Dodi berarti otomatis harus diundang dong Pak Hajinya gitu loh. Awalnya dari situ. Tiara mau nanya soal tadi baca itu dong. Tiga bawang itu ya. Ada. Kita kan memang diminta dari pihak keluarga Vanessa sendiri atau bagaimana sih Pak? Iya diminta. Harusnya kan kemarin juga kita yang di mana tuh? Aku ngisi juga ya. Kebetulan kemarin aku sakit, jadi akhirnya bisa ngisinya di sini. Sudah aku masih sakit nih. Cuman gak enak kalau dibatalin kan. Teh sempat terpikir juga nggak sih Teh akhirnya kan ngaji di sini nantinya bakal jadi bumerang buat pihak keluarga di sana. Mohon maaf sebelumnya. Jadi bumerang gimana ya? Maksudnya ya kalau aku kan dari awal juga bilang aku kan netral apalagi kita kan undangan ini kan apalagi di suruh Korea ya aku senang banget gitu kan ini untuk ibadah juga. Dan Tiara gimana nih? Secara keluarga kan ada dua nih berbeda tempat. Gimana mungkin dari Tiara? Kalian kan berbeda tempat gitu. Ya, kalau masalah itu sih ya ini kan Pak Dodi kan ini kan spesial dan masa kecilnya gue di sini Vanessa. Jadi dari kalau komennya kalau masalah itu nggak mau ikut. Itu sebelum acara berlangsung memang udah dikontak dulu untuk mengisi acara ini. Oh iya saya pas sebelum ke rumahnya Pak Haji juga aku udah dikontak duluan suruh Korea di sini. Teh sendiri sempat takut juga nggak sih Teh bakal jadi diserang sama netizen dari kubu sebelah? Mohon maaf. Aku juga nggak nyangka jadi begini gara-gara ngundang Pak Dodi. Jadi akhirnya kita dibully juga gitu. Gak apa-apa lah, yang menilai kan hanya masyarakat gitu, nggak apa-apa. Kalau masalah dibully kalau untuk dunia artis itu ya kayaknya udah hal yang biasa gitu ya. Nanti juga kalau misalkan ini pasti cepat terbukti. Sebenarnya kita di sini kan pengennya kan menyatukan gitu loh, karena emang kemarin ada yang hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya bukan berarti berpihak di Pak Dodi juga ya, enggak gitu. Pokoknya aku nggak tahu deh. Jadi begini aneh juga gitu, nggak nyangka. Sedikit aja. Dapat kabar nih ternyata kemarin sempat ada insiden Ke rumah sana, fokusnya bertamu maksudnya. Iya, di situ kan aku podcast ngundang Pak Dodi awalnya. Otomatis kan banyak netizen juga, Mbak Tiara tolong dong. Kalau misalkan Mbak Tiara netral berarti harus undang dong Pak Haji Faisalnya. Ya udah kita undang gitu. Nah kebetulan Pak Haji Faisalnya itu sibuk karena banyak tamu. Akhirnya Mbak Tiara saya disuruh ke rumah gitu. Kita sebenarnya sih ada janjian bikin podcast juga. Tapi apa dulu Mbak Tiara nih pertanyaannya? Terus aku bilang nanti untuk pertanyaannya Bapak aja deh yang ini apa yang nyediain. Aku karena takut gitu kan, takut salah terus takutnya nggak mau karena saya kan ingin membuktikan untuk netizen. Terus dari situ oke deh, ya udah saya yang bertamu ke sana sambil silaturahmi terus kita juga mengisi rezeki ya sedikitnya rezeki segala. Udah 1 jam kalau nggak salah ya, udah 1 jam di situ nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu karena mungkin dikiranya aku di situ kan banyak beritanya nih aku mata-matanya Pak Dodi gitu kan. Nggak ada, sumpah demi Allah nggak ada bukan karena aku di sini karena udah ngundang Pak Dodi berarti otomatis harus diundang dong Pak Hajinya gitu loh. Awalnya dari situ. Tiara mau nanya soal tadi baca itu dong, baca Quran seperti apa sih? Tadi emang di Pak Dodi yang minta atau seperti apa? Iya, dari keluarga almarhum Vanessa yang minta. Iya. Dari kapan? Itu sebelumnya loh, sebelum ke Pak Haji, sebelum saya bertamu ke rumahnya Pak Haji Faisal dari tim Pak Dodi itu juga udah katanya sih Mbak Tiara nanya bisa Korea juga, ya bisa bantu enggak? Kita bantu lah, apalagi untuk Korea kan kita ibadah juga kan.
Kan sebenarnya aslinya banyak nih yang pansos, tapi Teteh sendiri juga disudutkan pansos. Tanggapannya seperti apa Teh? Netizen mau dibilang pansos mau apa banyak kok yang pansos, bukan saya doang. Itu artis-artis yang lain juga sebenarnya pada pansos, cuma mereka mungkin ada di tim sana, ada di tim sini. Sebenarnya aku emang bukan di tim sini gitu loh, aku netral gitu kan, tujuannya ingin mempersatukan. Cuman ada kejadian yang kemarin tidak disangka-sangka seperti itu ya, gimana ya, sedikitnya kita jadi takut gitu loh, apalagi ada ancaman-ancaman kayak gitu kan, aku kayak trauma banget gitu. Hubungan Teteh kan sama DP pun kan sebenarnya baik, tapi ternyata Teh DP sendiri berpihak di kubu sebelah. Pengen bawa diversi di sini, kita baik-baik aja kok sama Dewi, nggak ada yang gitu mah kan. Kita punya inihan masing-masing ya kan. Aku juga pasti lah, kalau Dewi kan tahu aku seperti itu kan, dia pasti tahu lah. Jadi emang kita nggak ada apa-apa, nggak usah bawa Mbak Dewi. Kalau Mbak Dewi itu kan emang bagus sebenarnya ini. Cuman aku juga di sini kenapa kok jadi seperti ini, itu gara-gara kemarin katanya sih mojokin Puji gitu kan di situ, padahal kita kan belum ketemu sama keluarga Pak Haji juga gitu. Jadi sebenarnya sih kesalahpahaman. Pak Haji juga bilang, Pak Haji juga minta maaf kok ke aku, kesalahpahaman. Malah aku juga sudah minta maaf kok di rumahnya Pak Haji, sudah minta maaf, kita udah baikan. Tapi nah setelah itu kita jalan 10 menit kalau nggak salah dari rumah, dari situ nyentil lagi Puji gitu. Malah saya sempat gini ke Pak Haji, maaf ini ada Puji kenapa ya ngejawab komentar netizen kok saya datang ke sini, ya tahu nggak orang ini datangnya itu mau minta maaf loh. Nah bahkan saya bukan minta maaf datang ke situ. Dan emang saya kan nggak ada untuk niat memojokkan Puji, nggak ada. Saya ngomong begini di podcast itu, Mayang emang ditegur ya sama Puji waktu pakai baju. Iya katanya dia agak-agak kasar. Nah saya langsung jawab gini lah, kenapa kok melarang gitu? Melarang kan Puji kan bukan siapa-siapanya Vanessa, hanya ada ipar gitu ya, cuman keikat sama Mas Bibi, bener nggak? Saya kan nggak salah. Kenapa kok Mayang kok diasingkan? Saya bukan berarti menyisihkan Puji gitu loh, menghina Puji, enggak. Emang si Maya kan adik kandungnya, kenapa sih kok nggak boleh pakai baju? Pengen kita tuh ya udah dirangkul aja, jangan diasingkan, jadi kayak tamu gitu loh. Walaupun Maya nggak tinggal di situ ya, tetap itu keluarganya, itu adiknya loh. Itu pun tidak pakai baju, tidak pakai baju yang endorse, katanya ini baju yang rumahan aja, karena emang bajunya kan basah biasanya. Perasaan aku di situ nggak fatal banget ngomong gitu. Nah itu yang jadi permasalahan, yang saya ditunjuk-tunjuk di rumahnya Pak Haji, saya bertamu untuk berdonasi, ingin podcast juga. Itu pun kalau mau, Pak Hajinya kalau nggak mau ya saya juga nggak mungkin dong tanpa persetujuan kucuk-kucuk datang ke situ tanpa kayak kucing gitu. Apalagi ini kan ada berita nih bahwa Tiara Marlene di situ mau nyuri apa gitu loh. Itu kan udah berlebihan banget gitu loh. Terus videoin seluruh ya isi yang ada di rumah, itu salah banget, itu fitnah. Saat itu kucing ngomong apa nggak? Ya gitu loh, kan disuruh salaman ceritanya. Aku disambut dengan baik sama Pak Haji, kita udah 1 jam sama Pak Haji, ngobrol sama Pak Haji, baik banget Pak Haji. Baik banget di situ karena emang kita komunikasi. Emang saya juga diundang sama Pak Haji, udah Mbak Tiara kesini aja gitu kan. Oke nanti kita ini ngobrol sama anak gitu kan, bikin podcast gitu. Nah setelah 1 jam ya kita juga nggak tahu ya ada apa gitu. Akhirnya turun disuruh salaman kan sama Pak Haji. Akhirnya ada di disu, siapa ini nih tim si Dodi, katanya gitu, tim Dodi ini sambil nunjuk. Pokoknya aku tuh di situ kayak sampah gitu. Tapi aku sempat disitu, jelaskan. iya ini tuh orang yang hina saya, ini yang hina Puji katanya gitu kan. Jadi dia pokoknya nggak mau untuk salaman. Saya sampai nyodor tangan kayak pengemis lah. Aku di situ bener kayak pengemis gitu. Terus dia ke dapur kan, udah ke dapur dia bilang lagi, ya udah Kak Tiara minta maaf gitu kan, kalau misalnya yang fatal banget yang pas di sebelah mana, iya itu tuh yang hal-hal baju, yang masalah baju, kalau tidak tahu katanya ya gitulah gitu, tangannya itu ya kalau menurut aku ya, aku kan enggak juga ya, umur jauh banget sama dia ya, ya dipakailah dikit gitu. Dan
attitude-nya gimana gitu. Pengen saya dia duduk manis, misalkan saya mohon maaf masalahnya kemarin gitu mbak, ya gitu sopan aja dulu. Ini kan disuruh salaman aja nggak mau gitu. Sampai Pak Haji juga ngomong gini, Puji nggak boleh gitu, Puji nggak boleh gitu. Nggak apa-apa bapak, nggak apa-apa gitu. Aku sampai udah berlinang air mata gitu, karena emang seumur umur aku baru ditunjuk-tunjuk, apalagi kayak sampah gitu di rumah situ. Jadi aku kayak gimana gitu. Aku masih ingat, aku nggak ada dendam, demi Allah nggak ada dendam. Apalagi Pak Hajinya baik loh sama aku. Sampai aku WA ke Pak Hajinya, Pak Haji gimana nih ada Puji kok nyentil gitu. Ya udah mbak, nanti mau saya kasih masukan gitu kan. Tapi mbak harus paham juga ya, karena dia kan anak kecil gitu kan, masih labil. Tapi kan aku bilang gini sampai ngomong Pak Haji, kalau seandainya anak saya udah berbuat seperti itu sama tamu yang datang baik-baik, mau berdonasi, mau silaturahmi, saya udah tampar loh itu kalau anak saya gitu. Saya bener, karena ini baru kali ini gitu. Apalagi mereka itu kan emang keluarganya baik gitu. Sikap Puji sama saya seperti itu gitu. Saya bukan siapa-siapa di situ kan, saya pengen kenal. Terus sampai HP dirampas gitu kan, apa itu kan kayak apa gitu. Kayak emang kita tuh kayak maling di situ. Merampas maksudnya? Ya kan ada yang ngadu tuh, siapa sih yang hijab itu? Si Ica Marica. Aku lupa pokoknya yang itu yang hijab. Terus ini tuh katanya tadi ngambil video. Kita ngambil video asisten saya, tapi asisten saya nggak disuruh sama saya, cuman dia itu kan tahu emang kita tuh mau bikin podcast ke situ, udah janjian sama Pak Haji. Tapi untuk pertanyaan yang disetujui sama Pak Haji gitu loh. Emang kalau Puji mah belum tahu. Aku masih ada kok buktinya, chat apa telepon saya berani di ini gitu loh. Takutnya kayak saya datang kucluk-kucluk gitu kan tanpa diundang gitu. Nah dari situ di pas yang salaman sama aku megang gala itu doang, nggak ada video yang aneh-aneh. Kalau yang foto itu udah izin kok. Kalau misalnya kita nggak izin, nggak bakalan Pak Haji sama Bu Haji berdiri situ sampai gendong dede, bener nggak? Berarti itu bukan nyuri dong, pasti ketahuan yang moto. Itu katanya kan nyuri juga foto. Enggak ada izin. Aku yang benar-benar itu kan, apalagi sudah buka HP kan, itu kan udah nggak sopan banget gitu. Harusnya kan kakak permisi ya, maaf ya, boleh mau cek handphonenya. Apalagi kalau misalkan kenapa? Apa Puji udah langsung minta maaf? Nggak ada. Ini Puji ada. Nggak ada. Dan aku yang di sana ya dia minta maaf. Ya karena dia mempermasalahkan Puji itu yang aku bikin podcast sama Pak Dodi yang tentang baju itu yang dia permasalahkan. Lu katanya kenapa nggak izin, katanya gitu kan? Kenapa nggak izin? Kamu ngapain itu udah kena loh katanya. Saya sampai cek lagi di mana gitu yang parah banget gitu kan. Aku emang benar kan? Dia kan hanya ada iparnya Vanessa, kenapa jangan terlalu inilah, kasihan gitu loh. Ini kan harusnya dirangkul gitu, walaupun Pak Dodi nggak tinggal di situ, harusnya kan dirangkul, apalagi kan sudah pada nggak ada, lagi berduka lah, enggaknya lagi berduka gitu. Terus jadi kayak seperti ini, jadi saya bener-bener prihatin banget gitu. Jadi gimana ya, aku juga ya jadi kena semprot gitu. Tapi nggak apa-apa lah, aku sampai di situ minta maaf sama Puji. Bener aku nangis karena emang niat aku nggak ada kok, apalagi untuk carmuk gitu kan, banyak kan di situ cara main cari muka. Ini mata-matanya Dodi kan nggak ada. Pak Dodi itu baik banget, Pak Dodi, Pak Haji pun baik banget. Jujur aku juga prihatin, sedih loh kayak seperti ini. Maka kenapa sekarang aku juga perlu bela diri dong, apalagi ya semakin banyak netizen bener yang membenci aku. Gak apa-apa lah, jadi aku pasrahnya ya Allah yang tahu deh. Niat aku itu nggak ada untuk cari carmuk apa untuk ngadu domba, nggak ada sama sekali. Karena emang aku bikin podcast seperti itu, jadi ngomong tuh emang ngomong apa adanya aja yang dari hati aku. Emang bener si Mayang ini kan adek kandung almarhum gitu. Puji kan hanya ada ipar gitu, tapi kok kenapa kok kayak diasingkan gitu loh. Pengen saya udah nyatu gitu, apalagi hari saat lagi berlupa, itu aja sih. Oke, terima kasih.